Di sebuah desa kecil di Jawa Timur yang tenang, hiduplah Bu Marni, seorang wanita tua yang dulu terkenal dengan kelembutannya. Ia pernah menjadi ibu yang diandalkan oleh anak-anaknya. Namun, ketika usia makin senja, perhatian anak-anaknya pun memudar, terutama setelah Lina, menantu perempuannya, ikut tinggal bersama mereka. Lina dikenal sebagai wanita cantik, modis, dan tampak sangat mencintai putra sulung Bu Marni, Anton. Pernikahan mereka meriah, penuh dengan kebahagiaan di awal, tetapi tak lama setelah itu, kehidupan mereka mulai berubah. Anton, seorang pekerja kantoran biasa, sebenarnya tak mampu memenuhi gaya hidup mewah yang diinginkan Lina. Namun, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk istrinya. Lina, dengan berbagai tuntutannya, mulai menjadi beban bagi Anton, yang akhirnya membuatnya terpaksa meminjam uang di sana-sini. Bu Marni sebenarnya tahu kesulitan putranya, tetapi usianya yang sudah lanjut membuatnya tak banyak bicara, memilih untuk tetap diam. Meski tinggal serumah, hubungan antara Lina dan Bu Marni tak pernah harmonis. Lina merasa kehadiran Bu Marni hanya memperlambat hidupnya. Perhatian suaminya pun sering terpecah antara dirinya dan ibunya, yang masih membutuhkan perawatan. Kalau saja si ibu ini tidak serumah, hidupku pasti lebih menyenangkan. Batin Lina yang makin lama makin tak suka pada mertuanya. Seiring waktu, kondisi kesehatan Bu Marni pun menurun. Sendirian di kamar kecil di pojok rumah, ia sering merasa kesepian dan kedinginan. Kadang ia hanya mendapatkan makanan sisa atau yang kurang layak dari Lina, namun ia tak pernah mengeluh. Baginya, hidup bersama anak dan cucunya sudah cukup membahagiakan. Ia tak ingin merepotkan, hanya berharap bisa menikmati masa tua dengan damai. Namun, kebahagiaan yang sederhana itu tampaknya tak berlaku bagi Lina. Bagi Lina, kehadiran Bu Marni adalah beban yang tak perlu ada. Setiap kali Anton pulang terlambat karena bekerja lembur, Lina tak pernah berhenti mengeluh. "Anton, sampai kapan ibumu akan tinggal di sini? Kita sudah hampir kehabisan uang, dan aku tidak mau terus-terusan hidup dalam kekurangan seperti ini." Rengek Lina, suaranya meninggi, menuntut Anton untuk melakukan sesuatu. Anton hanya terdiam, tak berdaya menghadapi tuntutan istrinya yang tampaknya semakin menggila. Di satu sisi, ia ingin menyenangkan Lina, namun di sisi lain, Bu Marni adalah ibunya sendiri. Hatinya hancur setiap kali Lina berbicara buruk tentang ibunya. Tapi tak lama kemudian, keinginan Lina yang kuat mulai membuat Anton tertekan dan bimbang. Ia tak pernah menyangka akan berada di tengah pilihan antara ibu dan istri. Gaya hidup Lina terus menuntut, dan keuangan Anton mulai tak mampu menanggung semua. Hutang mulai menumpuk, dan Lina semakin gila menginginkan kemewahan yang sulit ia penuhi. Kebutuhan anak-anak mereka, biaya sekolah, dan kebutuhan lainnya seakan tak pernah cukup. Lina menyadari bahwa jika keadaan ini berlanjut, seluruh hidupnya akan berubah menjadi kesulitan. Kemudian, di titik itulah, pikirannya mulai melirik pada cara-cara yang lebih gelap. Setiap malam, Lina hanya bisa berbaring resah, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Suatu hari saat ia mengobrol dengan temannya, ia mendengar sebuah saran yang terdengar aneh, tetapi menarik perhatiannya. Temannya itu, dengan suara berbisik, memberitahu bahwa ada dukun pesugihan yang bisa membantu menyelesaikan masalahnya. "Tapi, kamu harus berani menumbalkan sesuatu yang berharga," bisik temannya penuh misteri. Lina tak langsung percaya, tapi pikirannya terus terganggu oleh saran tersebut. Dalam kebingungannya, Lina akhirnya memutuskan menemui dukun yang disarankan temannya. Ia mendatangi rumah kecil di pinggir desa, tempat dukun tersebut tinggal. Saat memasuki ruangan gelap yang penuh dengan asap dupa, Lina merasakan hawa dingin menyelimutinya. Di sana ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampak menyeramkan dengan mata yang tajam, penuh rahasia gelap. Sang dukun bertanya dengan suara parau, "Apa yang ingin kamu cari, Nona?" Lina dengan sedikit gemetar menjawab, "Saya ingin hidup lebih baik, Pak. Apapun caranya, saya ingin bebas dari kemiskinan ini." Dukun itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Ada harga yang harus kamu bayar, dan harga itu adalah sesuatu yang paling dekat denganmu. Apakah kamu siap?" Lina terdiam sejenak, membiarkan keinginan untuk kaya dan bebas dari kemiskinan memenuhi hatinya.
Tanpa pikir panjang, ia menjawab dengan tegas, "Ya, saya siap." Dukun itu lalu memberi Lina syarat-syarat ritual, yang salah satunya adalah ia harus menumbalkan seseorang dari keluarganya sendiri. Setelah pertemuan awalnya dengan sang dukun, Lina kembali ke rumah dengan hati yang tak tenang. Pikirannya kacau, berputar pada kata-kata dukun yang penuh misteri tentang harga yang harus ia bayar. Meskipun ia tahu risikonya besar, keinginan untuk terbebas dari kesulitan ekonomi begitu mendominasi pikirannya. Apalagi ia merasa hidupnya layak lebih baik dan mewah, bukan seperti sekarang yang hanya diisi kekurangan. Selama beberapa hari, Lina terus memikirkannya. Dalam benaknya, semua solusi rasanya buntu. Anton tak mungkin bisa memberikan lebih, apalagi dengan pekerjaan yang gajinya pas-pasan. Ia pun enggan menurunkan gaya hidup atau tuntutan pribadinya. Namun, setiap kali ia mempertimbangkan ritual pesugihan itu, muncul keraguan dalam dirinya. Ia masih punya batas, atau setidaknya ia mencoba meyakinkan dirinya begitu. Suatu malam saat Lina sedang termenung di ruang tamu, temannya yang dulu pernah membahas pesugihan itu meneleponnya. "Lin, aku cuma mau bilang, kalau kamu benar-benar ingin melakukannya, kamu harus bersiap dengan hati yang kuat. Aku tahu dukun itu. Dia memang hebat, tapi kamu tak akan bisa mundur lagi setelah ini," ujar temannya dengan nada memperingatkan. Namun, alih-alih takut, peringatan itu malah membuat Lina makin terdorong. Dalam pikirannya, ia mulai melihat bayangan kehidupan yang lebih mudah, rumah yang besar, perhiasan, dan mobil mewah. Ia mulai meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan yang tepat, bahwa semua ini adalah demi keluarganya, dan Anton pasti akan senang melihat mereka hidup lebih baik. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Lina memutuskan kembali menemui sang dukun. Ia tahu ia harus melakukannya sendirian, tanpa sepengetahuan Anton. Dengan langkah pelan dan hati yang berdebar, Lina mendatangi rumah kecil dukun itu di pinggiran desa, tempat yang sebelumnya hanya ia datangi sekali, namun kini terasa seperti takdir. Sang dukun menyambutnya dengan senyum dingin, seolah sudah tahu Lina akan kembali. "Kamu siap, Nona?" tanyanya. Suaranya datar namun penuh makna. Lina mengangguk dengan tegas, mencoba menutupi rasa gugup yang masih mengganjal. Dukun itu lalu memulai ritualnya. Di ruangan gelap yang penuh aroma dupa, ia meminta Lina menyiapkan beberapa barang pribadi sebagai bentuk ikatan antara dirinya dan roh pesugihan. Barang-barang itu mencerminkan dirinya, mulai dari rambut, kuku, hingga pakaian yang pernah ia kenakan. Namun, bukan hanya itu. Dukun tersebut kemudian berkata, "Sekarang, kau harus memikirkan satu hal yang paling berharga yang kau miliki, sesuatu yang akan kau serahkan sebagai tumbal." Lina terdiam. Ia tahu inilah bagian tersulitnya. Dalam pikirannya, ia mulai memikirkan orang-orang di sekitarnya. Tak ada yang lebih dekat dengannya di rumah selain Bu Marni, ibu mertuanya yang sudah tua dan tak lagi berguna menurutnya. Lina merasa, jika ia harus mengorbankan seseorang, maka sosok yang tak lagi bisa produktiflah yang layak menjadi tumbal. Dengan berat hati, namun tekad yang kuat, ia pun menyebutkan nama Bu Marni sebagai tumbal. Sang dukun tersenyum tipis, matanya menyiratkan kekejaman yang tak terbayangkan. "Baik, Nona. Kini, kau akan terikat pada roh pesugihan. Namun ingat, setelah ini, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Kau harus melakukan beberapa pantangan untuk menjaga keberlangsungan rezekimu," ujar dukun tersebut dengan suara berbisik yang membuat bulu kuduk Lina berdiri. Usai ritual itu, Lina pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa ngeri dengan keputusannya, namun di sisi lain, ada perasaan lega dan harapan bahwa hidupnya akan berubah lebih baik. Tak lama setelah ritual itu, kehidupan mereka memang mulai mengalami perubahan. Anton mendapat kenaikan gaji, dan proyek-proyek baru datang bertubi-tubi, memberikan tambahan penghasilan yang signifikan bagi keluarganya. Keadaan ekonomi mereka perlahan membaik, dan Lina merasa mulai menikmati buah dari keputusannya. Namun, perubahan itu tidak datang tanpa keanehan. Bu Marni, yang sebelumnya sehat-sehat saja meski sudah tua, mendadak jatuh sakit. Ia mulai sering mengalami sesak napas dan kesulitan tidur. Lina hanya melihatnya dengan dingin dan tak peduli.
menganggap penyakit itu sebagai tanda bahwa ritualnya mulai menunjukkan hasil. Ia tak pernah berbicara banyak pada Bu Marni dan hanya menyiapkan makanan seadanya tanpa memperhatikan kesehatan mertuanya. Anton, yang melihat perubahan kondisi ibunya, sempat merasa khawatir. "Lin, ibu sepertinya makin lemah. Aku harus membawanya ke dokter. Mungkin kondisinya butuh perhatian," kata Anton suatu malam. Namun, Lina membalas dengan wajah dingin. "Ah, ibu kan sudah tua. Wajar saja kalau sakit-sakitan. Lagi pula kita masih harus mengatur keuangan untuk anak-anak kita, bukan? Nanti kalau ada lebih, baru kita pikirkan untuk ibu." Anton sebenarnya merasa berat, namun Lina selalu berhasil memengaruhi pikirannya. Akhirnya, Bu Marni tetap berada di rumah tanpa perawatan yang memadai. Setiap malam, ia semakin terlihat lemah, seolah ada kekuatan tak terlihat yang perlahan menggerogotinya. Seringkali, ia terdengar merintih dalam tidurnya, seolah ada sesuatu yang membisikkan ketakutan ke dalam mimpinya. Tak lama kemudian, beberapa tanda aneh mulai muncul di sekitar rumah. Anak-anak mereka sering mengeluh bahwa mereka merasa seperti diawasi oleh bayangan hitam yang bergerak cepat. Lina mencoba mengabaikan cerita itu, namun dalam hatinya ia mulai merasa was-was. Malam demi malam, ia sendiri mulai merasakan kehadiran yang mengusik tidurnya, seperti bisikan yang memanggil namanya, atau bayangan yang muncul di sudut matanya. Suatu malam, Lina bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Bu Marni berjalan pincang ke arahnya, dengan mata kosong yang menatap tajam. Wajahnya tampak kelabu, seolah-olah sudah tidak bernyawa. "Kenapa kamu lakukan ini padaku, Lin?" Suara Bu Marni terdengar lirih namun penuh kesedihan. Lina terbangun dengan napas tersengal, seluruh tubuhnya berkeringat. Mimpi itu begitu nyata hingga ia merasa seperti benar-benar bertatap muka dengan mertuanya. Meski begitu, ia mencoba menguatkan diri, meyakinkan bahwa semua itu hanyalah efek dari keputusan besarnya. Tapi, makin lama, mimpi-mimpi seperti itu semakin sering datang. Bahkan terkadang ia melihat sosok Bu Marni di tempat yang tak seharusnya, di dapur, di ruang tamu, bahkan di pojok kamar tidurnya. Ketakutan mulai merasuki pikiran Lina, namun ia tak mau menunjukkan kelemahannya. Baginya, ini hanyalah ujian kecil yang harus ia hadapi demi hidup mewah yang sudah mulai ia rasakan. Namun, dalam hatinya, Lina mulai merasakan kehampaan dan rasa bersalah yang kian lama kian menghantuinya. Ketika Bu Marni semakin lemah, Lina semakin yakin bahwa ritual pesugihannya berhasil. Setiap kali ia melihat ibu mertuanya terbaring tak berdaya, ia tak merasakan belas kasihan, hanya sebuah kepastian bahwa mertuanya akan segera berakhir sesuai dengan kehendaknya. Sementara itu, Bu Marni sering terdengar mengigau di malam hari, menyebutkan nama anak-anaknya dan menanyakan kenapa Lina begitu dingin kepadanya. Kadangkala, Bu Marni memohon bantuan, mengulurkan tangan seolah-olah memohon pertolongan dari suatu entitas tak terlihat. Satu malam, saat Anton pulang larut dari pekerjaannya, Bu Marni tampak lebih pucat dari sebelumnya. Lina hanya menatapnya dengan pandangan dingin, tak berniat sedikit pun untuk membantu. Namun Anton, yang tak tega melihat kondisi ibunya, langsung mendekatinya. Ibu kenapa? Kenapa nggak bilang sama aku kalau ibu merasa nggak enak badan?" Tanyanya dengan nada khawatir. Lina yang melihat interaksi itu merasa kesal. Baginya, perhatian Anton kepada ibunya hanyalah penghambat bagi tujuannya. Namun, ia tetap berusaha menyembunyikan kekesalannya. "Sayang, sudah larut. Ibu kan memang sudah tua. Wajar saja kalau kadang-kadang badannya lemah," katanya sambil mencoba menenangkan Anton. Namun, Anton bersikeras membawa ibunya ke rumah sakit. "Aku nggak bisa lihat ibu kayak gini terus. Kita harus periksa supaya tahu apa yang sebenarnya terjadi sama ibu," tegas Anton. Lina merasa terdesak. Ia takut Bu Marni akan mendapatkan pertolongan medis yang bisa memperpanjang hidupnya dan, lebih buruk lagi, menghalangi keberhasilan pesugihannya. Namun, di depan Anton, ia tak bisa berkata banyak, hanya bisa mengiyakan dengan terpaksa. Esoknya, mereka membawa Bu Marni ke rumah sakit. Dokter menyatakan bahwa Bu Marni mengalami komplikasi yang cukup serius akibat usia lanjutnya.
Anton sangat terpukul, dan ia berjanji akan merawat ibunya lebih baik lagi. Mendengar tekad Anton, Lina merasa semakin terpojok. Ia tak bisa membiarkan ini berlanjut. Jika Bu Marni terus bertahan hidup, pesugihannya akan gagal. Semua kemewahan yang mulai ia nikmati bisa hilang dalam sekejap. Maka, Lina pun mulai menjalankan rencana liciknya. Saat Anton bekerja, Lina memastikan Bu Marni menerima perawatan yang minim. Ia jarang memberikan obat sesuai resep dokter, bahkan kadang-kadang tak memberikan makanan yang cukup. Bu Marni semakin melemah, tetapi Lina justru puas melihatnya tak berdaya. Setiap kali Anton bertanya tentang kondisi ibunya, Lina selalu mengatakan bahwa Bu Marni baik-baik saja. Namun perlahan, Anton mulai merasa ada yang aneh. Ia merasa ibunya tak mengalami perbaikan meskipun sudah mendapatkan perawatan medis. "Lin, kenapa ibu nggak kunjung pulih ya? Apa mungkin kita harus memindahkan ibu ke rumah sakit yang lebih baik?" tanyanya dengan ragu suatu malam. Lina merasakan kekhawatiran yang membuncah, namun ia tetap berusaha tenang. "Sayang, kita sudah melakukan yang terbaik untuk ibu. Mungkin memang usianya yang sudah tua. Kamu juga jangan terlalu khawatir. Ibu pasti bahagia kok ada di dekat kita," jawabnya dengan senyum palsu. Akhirnya, di suatu pagi yang kelam, Bu Marni menghembuskan napas terakhirnya di kamarnya. Anton merasa kehilangan yang mendalam, sementara Lina merasa lega. Baginya, ini adalah saat yang telah ditunggu-tunggu, saat di mana pesugihannya telah terpenuhi dengan tumbal yang sesuai. Ia berusaha menutupi perasaan lega itu di depan Anton, berperan sebagai menantu yang berduka. Namun, tak lama setelah kematian Bu Marni, keanehan mulai muncul di rumah mereka. Anton dan Lina sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, seolah-olah seseorang sedang berjalan di dalam rumah. Lina merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanyalah efek dari rasa bersalah yang sesekali menyeruak dalam hatinya. Anton, yang semakin merasa terganggu, mulai mencoba mencari tahu asal suara-suara itu. "Lin, kamu dengar nggak suara langkah kaki tadi malam?" tanyanya dengan ekspresi bingung. Lina mencoba menyangkal. Mungkin itu cuma perasaanmu aja, sayang. Mungkin kamu terlalu lelah dan masih merasa sedih setelah kepergian ibu." Namun, tak hanya suara langkah kaki. Sosok Bu Marni mulai menampakkan diri dalam bayangan-bayangan. Kadang di ruang tamu, kadang di dapur, dan bahkan di kamar tidur mereka. Sosok itu tampak pucat, dengan tatapan yang kosong dan penuh duka. Anton mulai merasakan ketakutan yang tidak biasa, sementara Lina semakin merasa cemas. Bayangan Bu Marni seolah menuntut jawaban atas kepergiannya yang mendadak. Suatu malam, Lina bermimpi buruk lagi. Ia melihat Bu Marni duduk di sudut kamar dengan mata merah yang penuh kemarahan. Dalam mimpinya, Bu Marni berkata, "Kenapa kamu tega, Lin? Kenapa kamu tidak menghargai aku yang merawat Anton sejak kecil? Kau telah menyia-nyiakan masa tuaku dan menghancurkan kebahagiaanku." Suara itu dingin dan menusuk, membuat Lina terbangun dengan napas tersengal-sengal. Sejak malam itu, ketakutan Lina semakin menjadi-jadi. Ia merasa kehadiran Bu Marni bukan hanya di dalam mimpinya, tetapi juga di setiap sudut rumahnya. Ketika ia berjalan di lorong, ia merasa diikuti oleh sosok tak terlihat. Ketika ia berada di kamar, ia merasa ada mata yang selalu mengawasinya. Bahkan, suara-suara kecil seperti bisikan mulai terdengar di telinganya, memanggil namanya berulang kali. Anton, yang melihat perubahan sikap Lina, mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikannya. "Lin, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kamu kelihatan lebih pendiam dan sering gelisah. Ada yang nggak beres ya?" tanya Anton dengan nada prihatin. Namun, Lina tak berani mengakui apa yang telah ia lakukan. Ia hanya mengatakan bahwa ia lelah dan butuh waktu untuk menenangkan diri. Meski begitu, rasa takutnya tak kunjung hilang. Kemanapun ia pergi, ia selalu merasa diikuti oleh sosok Bu Marni. Bahkan saat ia mencoba tidur, ia sering mendengar bisikan samar, suara lirih yang menyerukan namanya, seolah-olah menuntut penjelasan dan pembalasan. Ketakutan Lina semakin membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Malam-malam tanpa tidur dan bayangan-bayangan mengerikan menghantui pikirannya, membuatnya menjadi semakin tertekan. Di sisi lain,
Anton mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam pernikahan mereka. Hubungan yang dulunya harmonis kini terasa hampa dan penuh jarak. Pada suatu malam, Lina mengalami mimpi yang mengerikan. Ia melihat dirinya berada di tengah kuburan yang gelap, dengan sosok Bu Marni berdiri di hadapannya. Bu Marni tak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan mata kosong yang penuh dendam. Kemudian, tubuh Bu Marni berubah menjadi hitam, seperti dibalut kegelapan yang pekat, dan mendekati Lina dengan tangan yang terulur. Dalam mimpinya, Lina mencoba berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa terdiam, tak berdaya, merasakan dinginnya tangan Bu Marni menyentuh wajahnya. Ketika ia terbangun, Lina merasa tubuhnya kaku dan tak bisa bergerak. Ia merasakan kehadiran sesuatu di sampingnya, namun ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Pagi harinya, Lina merasa sangat lemah, seolah-olah seluruh energinya terserap habis oleh sosok tak kasat mata. Ia mulai kehilangan nafsu makan, berat badannya turun drastis, dan wajahnya tampak pucat. Anton semakin khawatir, namun Lina tetap menolak untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Lina tahu, Bu Marni tak akan berhenti menghantui hidupnya. Ketakutan yang ia rasakan semakin mendalam, dan ia merasa hidupnya kini terjebak dalam bayangan kelam pesugihan yang telah ia lakukan. Ia mulai bertanya-tanya apakah keputusannya dulu benar-benar sepadan dengan penderitaan yang kini menghantuinya. Namun, ia tahu, tak ada lagi jalan untuk kembali. Ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat, meski itu berarti hidupnya akan terus dihantui oleh arwah ibu mertuanya. Sejak kematian Bu Marni, hidup Lina berubah menjadi lebih mengerikan. Sosok arwah Bu Marni kian nyata, bukan sekadar bayangan yang melintas atau mimpi buruk yang mengganggu malamnya. Setiap kali Lina berusaha menjalani harinya, teror Bu Marni seolah hadir di mana-mana, semakin kuat, semakin menuntut, seakan tidak akan pernah selesai. Pada suatu malam, Lina duduk di meja makan dengan wajah pucat dan mata yang tampak kosong. Tatapannya terpaku pada piring yang kosong di depannya, tetapi pikirannya melayang entah kemana. Anton, yang baru pulang kerja, mendekatinya. "Lin, kamu baik-baik saja? Sepertinya kamu makin gak sehat. Apa kamu mau aku panggil dokter?" Tanyanya dengan nada khawatir. Lina hanya menggeleng lemah, menghindari tatapan Anton. "Aku gak apa-apa, Anton. Aku cuma butuh istirahat," jawabnya singkat. Namun dalam hati ia tahu bahwa bukan dokter yang ia butuhkan. Apa yang dialaminya ini berada di luar jangkauan ilmu medis, sesuatu yang lebih menyeramkan dan tak kasat mata. Anton akhirnya memutuskan untuk menemani Lina lebih banyak di rumah. Ia mencoba bersikap perhatian dan selalu memastikan Lina tidak merasa sendirian, meskipun pekerjaan di kantornya semakin menumpuk. Namun, kehadiran Anton yang lebih sering tidak membuat Lina merasa tenang. Bahkan, malam-malam menjadi semakin panjang dan penuh dengan kengerian. Pada suatu malam yang gelap gulita, Lina terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara langkah kaki samar-samar di luar kamar. Langkah yang seolah berjalan dengan tertatih, semakin mendekat ke pintu kamarnya. Lina gemetar ketakutan. Matanya melirik ke arah pintu yang sedikit terbuka. Perlahan, bayangan gelap mulai terlihat dari celah pintu. Bayangan itu menyerupai sosok Bu Marni, dengan tubuh bungkuk dan tatapan dingin yang menembus jantung Lina. "Lin, kenapa kamu tega sama ibu?" Suara lirih, hampir seperti bisikan, menggema di telinganya. Lina tak kuasa menahan teriakannya. Anton terbangun, langsung menghampiri Lina yang gemetar ketakutan di sudut tempat tidur. "Lin, ada apa?" tanya Anton panik, sambil mengguncang bahu Lina agar sadar. Lina hanya bisa menangis terisak, tak sanggup menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa Bu Marni kembali untuk menuntut balas. Seluruh keberanian yang dimilikinya perlahan hancur berkeping-keping di hadapan teror yang terus menghantui setiap malamnya. Lina merasa semakin putus asa. Dalam ketakutan yang mendalam, ia akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dukun yang dulu memberinya petunjuk untuk ritual pesugihan. Ia berharap dukun itu bisa membantunya untuk menghentikan teror ini.
Ketika ia sampai di kediaman dukun itu, si dukun menatapnya dengan pandangan tajam seakan sudah mengetahui masalah yang dialaminya. "Kamu datang lagi, Lina?" Suara si dukun serak, namun penuh wibawa. Lina mengangguk, menundukkan kepalanya. "Tolong saya, Bu. Arwah Bu Marni terus menghantui saya. Saya nggak tahan lagi dengan semua ini." Dukun itu hanya menghela napas panjang. "Itu harga yang harus kau bayar, Lina. Kamu telah menumbalkan orang yang tidak berdosa, bahkan keluargamu sendiri. Ini adalah karma dari perbuatanmu. Tapi, apakah nggak ada cara untuk menghentikan arwah Bu Marni? Saya nggak kuat lagi dihantui terus-menerus seperti ini." Pintanya dengan nada putus asa. Si dukun merenung sejenak, kemudian mengeluarkan kantong kain kecil yang berisi segenggam tanah dari makam Bu Marni. "Ini tanah dari kuburan ibu mertuamu. Bawa ini pulang dan taburkan di pintu rumahmu. Jika Bu Marni menghantui karena dendam, tanah ini mungkin akan menenangkan arwahnya." Lina menerima kantong itu dengan tangan gemetar, penuh harap meskipun ia tahu bahwa langkah ini tak menjamin ketenangan yang ia cari. Dengan harapan yang rapuh, ia pulang dan melakukan persis seperti yang diinstruksikan dukun itu. Malam itu, Lina merasa sedikit tenang. Setelah ia menaburkan tanah kuburan Bu Marni di depan pintu rumah, suasana rumah terasa lebih sunyi, tanpa suara langkah atau bayangan gelap yang biasanya muncul di malam hari. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Lina terlelap, ia terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu kamar. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya halusinasinya saja. Namun ketukan itu semakin lama semakin keras, hingga akhirnya terdengar suara yang sangat familiar. "Lina, aku tahu apa yang sudah kamu lakukan." Suara Bu Marni terdengar jelas, membuat tubuh Lina membeku dalam ketakutan yang luar biasa. Lina merasakan kakinya lemas. Ia ingin berlari, namun seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Pandangannya perlahan mengarah ke cermin di depan tempat tidur. Dalam bayangan cermin itu, ia melihat sosok Bu Marni berdiri di belakangnya dengan wajah penuh amarah. "Lin, kamu tega menjadikan ibu sebagai tumbal. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Aku akan selalu ada di sini, menunggumu." Lina menjerit sejadi-jadinya, tetapi suara itu seperti terjebak dalam ruangan. Anton berlari masuk ke kamar, dan Lina hanya bisa menangis sambil memeluknya, tak bisa menjelaskan ketakutan yang ia rasakan. Anton mencoba menenangkan istrinya, tetapi Lina terus gemetaran dan tak bisa berhenti menangis. Semakin hari, Lina mulai kehilangan kewarasannya. Ia sering berbicara sendiri, seolah-olah melihat sosok Bu Marni di mana-mana. Bahkan di siang hari, ia bisa merasakan kehadiran Bu Marni yang seakan tak pernah meninggalkannya. Setiap sudut rumah, setiap bayangan, terasa seperti mata Bu Marni yang terus mengawasinya. Anton semakin khawatir dengan kondisi Lina. "Lin, tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku nggak bisa lihat kamu tersiksa seperti ini terus," kata Anton dengan nada prihatin. Namun Lina terlalu takut untuk menceritakan kebenaran. Ia hanya bisa menunduk, merasa terperangkap dalam jaring kebohongan dan ketakutannya sendiri. Dalam keheningan, ia tahu bahwa ia tak bisa lari dari dosa yang telah ia lakukan. Semakin lama, bayangan Bu Marni seolah menghantui setiap langkahnya, menuntut pengakuan dan penyesalan yang mendalam. Pada suatu malam yang sepi, Lina mengalami mimpi yang paling mengerikan. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan gelap, dikelilingi oleh sosok-sosok bayangan yang menakutkan. Di tengah kegelapan itu, sosok Bu Marni muncul dengan wajah penuh kemarahan dan kesedihan. "Lina, kau telah menjual jiwa dan kebahagiaanmu demi kekayaan yang hanya sesaat," kata Bu Marni dengan suara yang tegas. "Kamu akan membayar semua ini dengan hidupmu sendiri." Lina mencoba berlari, namun seolah terjebak dalam ruangan yang gelap dan tak berujung. Setiap langkahnya hanya membawa dia kembali ke hadapan Bu Marni yang semakin mendekat. Dalam mimpi itu, Lina menjerit dan memohon ampun, tetapi Bu Marni hanya menatapnya tanpa belas kasihan. Ketika Lina terbangun, ia merasa tubuhnya sangat lemah dan seolah-olah tenaganya terserap habis. Ia menyadari bahwa mimpinya bukan sekadar mimpi. Itu adalah pesan yang nyata.
Ia mulai merasakan bahwa dirinya akan segera mengalami kehancuran. Anton menemukan Lina dalam kondisi yang sangat lemah dan hampir tak sadarkan diri. Ia membawa Lina ke rumah sakit, berharap kondisi istrinya bisa pulih. Namun, dokter tak menemukan penyakit fisik apapun yang bisa menjelaskan kondisinya. Mereka hanya berkata bahwa Lina mungkin mengalami gangguan mental akibat trauma. Di hari-hari terakhirnya, Lina semakin sering terdiam dan hanya menatap kosong ke arah dinding. Setiap orang yang melihatnya merasa bahwa hidupnya seolah-olah telah direnggut oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bahkan Anton mulai menyadari bahwa istrinya mungkin telah melakukan sesuatu yang sangat buruk, sehingga hidupnya berubah menjadi malapetaka. Lina akhirnya meninggal dalam kondisi yang misterius dan penuh ketakutan. Di malam kepergiannya, Anton merasa mendengar bisikan samar di dalam rumah. Bisikan dari sosok Bu Marni yang seolah mengatakan bahwa ia telah mendapatkan apa yang seharusnya ia terima. Setelah kematian Lina, keadaan rumah Anton tidak pernah lagi sama. Sejak pemakaman istrinya, Anton merasakan keheningan yang mencekam di setiap sudut rumah. Malam-malamnya penuh dengan kengerian yang halus, tidak ada suara, tapi ada sesuatu yang mengendap-endap, menciptakan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seolah ada bayangan kelam yang menetap, menunggu, dan mengawasi. Anton tidak pernah tahu kebenaran tentang ritual pesugihan yang pernah dilakukan Lina. Ia hanya bisa menduga-duga, apalagi mengingat kondisi mental Lina yang semakin parah sebelum kematiannya. Dalam kesendiriannya, Anton mulai mencari jawaban untuk segala kejadian aneh yang ia alami. Berharap ada jawaban logis yang bisa menjelaskan mengapa ia merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sejak kematian Lina, Anton mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Ia sering bermimpi berada di sebuah ruangan gelap, tanpa suara, tanpa cahaya, dan di sana ia selalu melihat sosok samar yang mirip dengan Lina dan Bu Marni. Dalam mimpi itu, sosok Bu Marni akan mendekat dengan wajah penuh amarah, sementara Lina berdiri di belakangnya, menatapnya dengan ekspresi kosong. Setiap kali bangun dari mimpi tersebut, Anton merasakan napasnya sesak dan tubuhnya lemas, seakan mimpi itu menarik semua energi hidupnya. Di malam-malam tertentu, ia juga merasakan kehadiran di samping tempat tidurnya, bahkan mendengar langkah-langkah kaki di lorong yang mengarah ke kamarnya. Hal-hal ini membuat Anton semakin cemas dan tertekan. Suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang tamu, lampu tiba-tiba berkedip dan mati. Ketika kegelapan memenuhi ruangan, ia mendengar bisikan lirih dari arah dapur, suara yang sepertinya datang dari sosok yang sangat dikenalnya. Itu adalah suara Lina. "Anton, aku di sini. Aku menunggumu." Anton mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya sebagai hasil dari kelelahan dan stres yang menumpuk. Namun bisikan itu semakin jelas dan sering muncul di waktu-waktu yang tak terduga, membuat Anton merasa semakin tertekan dan terguncang. Ketika teror ini tidak kunjung berhenti, Anton merasa ia tidak bisa berdiam diri lagi. Ia akhirnya memutuskan untuk mendatangi dukun yang pernah didatangi Lina, berharap mendapatkan jawaban, atau setidaknya, cara untuk menghentikan gangguan yang kini mengisi hidupnya. Dukun tersebut sudah tua, dan matanya menatap Anton dengan pandangan yang seolah mengetahui semua rahasia. Setelah mendengar cerita Anton, dukun itu mengangguk pelan dan berkata, "Lina, istrimu, melakukan hal yang terlarang. Ia menumbalkan ibu mertuanya demi kekayaan, tetapi kini arwah yang ditumbalkan menuntut balas." Anton terkejut dan merasa bersalah. Ia tidak pernah membayangkan Lina, yang ia kenal lembut dan penuh kasih sayang, mampu melakukan hal seperti itu. "Apa yang bisa saya lakukan agar semua ini berhenti?" tanya Anton penuh keputusasaan. Dukun itu menghela napas panjang. "Arwah yang marah takkan berhenti begitu saja, Anton. Kamu harus melakukan sesuatu untuk menebus perbuatan istrimu." "Apapun, saya akan lakukan," jawab Anton, meskipun ia tidak sepenuhnya paham konsekuensi dari perbuatannya. Dukun itu memberi instruksi yang terdengar aneh dan menakutkan bagi Anton. Ia diminta melakukan ritual di makam Bu Marni, membawa sesajen khusus dan memohon ampun pada arwah Bu Marni. Meskipun terdengar tidak masuk akal, Anton merasa ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari teror yang terus menghantuinya.
Pada malam bulan purnama, Anton mendatangi makam Bu Marni dengan membawa sesajen yang diminta oleh dukun. Ia menggigil saat berdiri di depan makam, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di sana, di tengah kesunyian malam, Anton mulai berbicara dengan suara bergetar. "Ibu Marni, saya memohon ampun atas apa yang telah dilakukan oleh Lina. Saya tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi saya mohon, berhentilah menghantui saya." Sesaat setelah ia selesai berbicara, Anton merasa tanah di bawah kakinya bergetar. Ia mendengar suara lembut namun penuh amarah di belakangnya. "Kau pikir satu permintaan maaf cukup untuk menghapus dosa itu, Anton?" Anton menoleh, dan di hadapannya berdiri sosok Bu Marni dengan tatapan dingin yang menembus hatinya. Tubuh Anton bergetar hebat, dan ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya bisa menatap sosok Bu Marni yang semakin mendekat. Wajahnya berubah menjadi sosok yang begitu menakutkan. Saya akan menebusnya, Bu. Apapun yang perlu saya lakukan," kata Anton dengan suara bergetar. Bu Marni hanya tersenyum sinis. "Tunggu saja, Anton. Balasan ini akan datang padamu." Sejak ritual di makam itu, hidup Anton semakin kacau. Karirnya di kantor mulai menurun drastis, banyak masalah yang datang bertubi-tubi. Rekan-rekannya mulai menjauh, dan setiap proyek yang ia kerjakan selalu berakhir dengan kegagalan. Tidak hanya itu, kesehatannya juga semakin memburuk. Ia sering merasa sakit tanpa sebab yang jelas, bahkan dokter pun tidak bisa menemukan penyebabnya. Anton merasa seluruh hidupnya hancur dalam waktu singkat. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk ikut dalam ritual pesugihan bersama Lina telah menghancurkan segalanya. Perasaan bersalah dan penyesalan mendalam terus menghantuinya. Semakin lama semakin kuat, seakan tidak ada akhir dari penderitaan ini. Pada akhirnya, Anton tidak lagi mampu bertahan. Ia merasa hidupnya telah habis dan tidak ada lagi yang tersisa. Kesedihan dan penyesalan menghancurkan semangat hidupnya. Setiap malam, ia terus dihantui oleh sosok Bu Marni yang datang dalam mimpi maupun bayangan samar di rumahnya. Anton tidak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu. Pada suatu malam yang mencekam, Anton ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang begitu mendalam, seolah ia telah melihat sesuatu yang amat mengerikan sesaat sebelum ajal menjemput. Para tetangga dan kerabat Anton merasa bahwa kematian ini sangat tidak wajar, tetapi mereka tidak pernah menemukan jawaban pasti. Hanya dukun yang mengetahui kisah lengkapnya. Namun ia memilih untuk diam, menyimpan semua rahasia yang telah menjadi bagian dari dunia gelap pesugihan. Akhir hidup Anton menjadi bukti bahwa dosa dan kesalahan besar yang melibatkan arwah tak berdosa tidak akan pernah bisa ditebus hanya dengan kata maaf. Arwah Bu Marni tetap menghantui rumah yang dahulu ia tinggali, seolah menjadi penjaga yang abadi dari kesalahan dan dosa yang telah diperbuat anak menantunya. Rumah itu akhirnya dikenal sebagai tempat angker, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Takut akan terkutuk seperti nasib yang menimpa Lina dan Anton. Dan begitulah kisah Lina dan Anton, yang hidupnya harus berakhir dalam tragis akibat keputusan mereka yang menyimpang. Melalui ambisi buta, Lina memilih jalan pesugihan, menjadikan ibu mertuanya, Bu Marni, sebagai tumbal demi kekayaan yang fana. Namun, yang ia dapatkan bukanlah kebahagiaan, melainkan kesengsaraan yang berujung kematian dan kutukan bagi keluarganya sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keserakahan dan cara-cara yang melanggar nilai-nilai kebaikan selalu membawa bencana. Tidak ada jalan pintas menuju kemakmuran sejati selain usaha yang jujur dan doa. Arwah Bu Marni yang tak tenang adalah peringatan bahwa dendam orang yang terzalimi tak akan reda begitu saja, bahkan bisa membayangi kehidupan pelakunya sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa kekayaan sejati bukanlah harta yang diperoleh dengan mengorbankan orang lain, tetapi berkah yang lahir dari usaha, ketulusan, dan kebajikan. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.